Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Kirana dengan NIM 220511616143. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mula Warman. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi chapter 7 The Coconut Trail Style dari buku Kurikulum Merdeka yang berjudul Bloom and Shine Infirmary English Book for 8th grade students for grade 5 of elementary school. Simak baik-baik ya. Baik, langsung saja ke materi. Jadi di sini ada gambar dua orang yang bernama Pak Budi dan Yanti dengan umur yang berbeda. Bisa dilihat di gambar, Pak Budi terlihat lebih old atau tua, sedangkan Yanti terlihat lebih young atau muda dari Pak Budi. Jadi kira-kira kalimat seperti apa ya yang tepat? Apakah teman-teman ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, saya akan menyebutkan kalimat yang tepat itu seperti apa sih? Jadi kalimat yang tepat itu seperti Mr. Budi is old but Yanti is young. Pak Budi sudah tua tapi Yanti masih muda. Nah, jadi seperti itulah teman-teman kalimat yang tepat. Baik, kita lanjut ke gambar berikutnya. Sama saja seperti pada gambar sebelumnya, hanya bedanya di sini kita membedakan tall atau tinggi dan short atau pendek. Di sini ada gambar pohon kelapa dan bunga mawar dengan ukuran yang berbeda. Terlihat di gambar, pohon kelapa terlihat lebih tinggi dari bunga mawar, dan bunga mawar terlihat lebih pendek dari pohon kelapa. Jadi menurut teman-teman, kalimat seperti apa ya yang tepat? Apakah ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, jadi saya akan menyebutkan kalimat yang tepat itu seperti apa sih? Jadi kalimat yang tepat itu seperti The coconut tree is tall but the rose plant is short. Pohon kelapanya tinggi, tetapi tanaman mawarnya pendek. Nah, jadi seperti itulah teman-teman kalimat yang tepat. Baiklah, kita lanjutkan lagi dengan gambar berikutnya. Pada gambar kali ini sama saja seperti pada gambar sebelumnya. Hanya bedanya di sini kita membedakan thick atau tebal dan thin atau tipis. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar buku kamus dan buku teks dengan ukuran yang berbeda juga. Terlihat di gambar, buku kamus memiliki ukuran yang tebal, sedangkan buku teks memiliki ukuran yang tipis. Jadi menurut teman-teman, kalimat seperti apa ya yang tepat? Apakah ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, jadi saya akan menyebutkan kalimat yang tepat itu seperti apa. Jadi kalimat yang tepat itu seperti The dictionary is thick but the textbook is thin. Kamusnya tebal, tapi buku teksnya tipis. Nah, seperti itulah kalimat yang tepat. Kita lanjutkan lagi. Jadi di sini ada gambar bus dan sepeda dengan ukuran yang sangat berbeda. Terlihat di gambar, bus memiliki ukuran yang big dibandingkan sepeda, sedangkan sepeda memiliki ukuran yang small dibandingkan bus. Jadi menurut teman-teman kalimat seperti apa ya yang tepat? Apakah teman-teman ada yang tahu? Kalau teman-teman tidak tahu, saya akan menyebutkan kalimat yang tepat itu seperti apa sih? Jadi kalimat yang tepat itu seperti The bus is big but the big is small. Busnya besar tapi sepedanya kecil. Nah, seperti itulah teman-teman kalimat yang tepat. Kita lanjutkan lagi ya. Di sini juga sama seperti pada gambar sebelumnya. Bedanya di sini kita membedakan long dan short. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar penggaris dan pensil dengan ukuran yang berbeda juga. Terlihat di gambar penggaris memiliki ukuran yang panjang, sedangkan pensil memiliki ukuran yang pendek. Sekarang kita akan membuat kalimat yang tepat. Kira-kira menurut teman-teman kalimat seperti apa ya yang tepat? Apakah teman-teman ada yang
Jadi kalimat yang tepat itu seperti the rule is long but the pencil is short. Penggarisnya panjang tapi pensilnya pendek. Nah, jadi seperti itulah kalimat yang tepat teman-teman. Jadi sekarang sudah tahu kan? Baik, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Sama saja seperti pada gambar sebelumnya juga, hanya bedanya di sini kalimat new dan old. Bisa dilihat di gambar. Di sini ada gambar dua sepasang sepatu dengan warna yang berbeda dan kualitas yang berbeda juga. Terlihat di gambar sepatu merah terlihat masih baru dan sepatu biru terlihat sudah lama. Sekarang kita akan membuat kalimat yang tepat. Jadi menurut teman-teman kalimat yang seperti apa ya yang tepat? Apakah teman-teman ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, jadi saya akan menyebutkan kalimat yang tepat itu seperti apa sih? Jadi kalimat yang tepat itu seperti the red shorts are new but the blue shorts are old. Sepatu merahnya baru tapi sepatu birunya sudah lama. Nah, jadi seperti itulah teman-teman kalimat yang tepat. Jadi sudah tahu kan? Oke, kita lanjutkan ya ke gambar berikutnya. Sama saja seperti pada gambar sebelumnya juga, hanya bedanya di sini kalimat fast dan slow. Bisa dilihat di gambar. Di sini ada gambar hewan kelinci dan siput. Pasti teman-teman sudah tahu bukan bahwa kelinci itu berjalan dengan cepat, sedangkan siput itu berjalan dengan lambat. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat yang tepat. Jadi menurut teman-teman, kalimat seperti apa yang tepat? Apakah teman-teman ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, jadi saya akan menyebutkan kalimat yang tepat itu seperti apa sih? Nah, jadi kalimat yang tepat itu seperti the rabbit is fast but the snail is slow. Kelinci itu berjalan cepat tetapi siput itu lambat. Nah, jadi seperti itulah teman-teman kalimat yang tepat. Oke, kita lanjutkan ke gambar terakhir. Jadi di sini ada gambar sawah dan perkarangan. Bisa dilihat di gambar, sawah terlihat lebih wider, sedangkan perkarang terlihat lebih narrow dari sawah. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat. Jadi kira-kira kalimat seperti apa ya yang tepat? Apakah teman-teman ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, saya akan menyebutkan kalimat yang tepat itu seperti apa sih? Jadi kalimat yang tepat itu seperti the rich patch is larger but the yard is narrow. Sawahnya luas sedangkan pekarangannya sempit. Nah, jadi seperti itulah teman-teman kalimat yang tepat. Jadi teman-teman sudah paham bukan cara membuat kalimat yang tepat itu seperti apa? Sekian penyampaian materi dari saya. Saya